1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita baca sama-sama ya, ayatnya yang ke-25. Saya masih rindu kita baca sama-sama. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa atas hidup kita. Ketika Yesus mati, kelihatannya dia kalah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mungkin bisa berkata seperti ini, dia kan Tuhan, kenapa dia kok bisa mati? Kan Tuhan punya kuasa, berarti dia juga punya kuasa untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Pada waktu dia dipukul, kenapa dia tidak pernah membela dirinya? Yesus tidak kalah. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Itu artinya saudara dan saya memperoleh kemenangan. Makanya dia katakan begini, oleh bilur-bilurku kamu diselamatkan. Yesus memberikan teladan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang empunya dunia ini. Tetapi dia mau rela menundukkan dirinya, mati di kayu salib, datang ke dunia ini. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Ketika Yesus mati di kayu salib, ada yang katakan begini sama saya, Ibu Pendeta, kan Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah menebus kita punya dosa. Berarti karena Yesus sudah tebus dosa kita bebas melakukan dosa apa saja. Siapa bilang seperti itu? Coba kita buka dulu ayatnya. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apalah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, saudara, Alkitab katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Kan Yesus sudah tebus dosa kita. Jadi biar kita berzina, biar kita mabuk, biar kita mencuri, biar kita berdusta, tidak apa-apa. Karena Yesus telah tebus kita pe dosa. Saudara, Alkitab katakan, saudara, jika demikian apakah yang hendak kukatakan?
sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Dia katakan sekali-kali tidak. Matius 7 ayat 21-22. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ternyata daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. ini Tuhan katakan. Berarti ketika saudara rajin ke gereja, berdoa, baca Alkitab, tidak jadi jaminan saudara sorga akan jadi warisan kita. Tetapi Alkitab katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir orang datang kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya setia gereja? Tuhan, bukankah ketika saya berdoa orang sakit sembuh, saya menumpangkan tangan kepada orang dia sembuh? Kenapa Tuhan? Tuhan bilang, enyalah daripadaku, sesungguhnya engkau pembuat kejahatan. Jadi ketika Yesus mati, bukan berarti kita bebas melakukan dosa apa saja. Ketika Yesus mati, cuma menggantikan darah binatang. Dulu waktu bangsa Israel, ketika mereka melakukan dosa, harus ada korban darah binatang. Mereka bawa di mezbah korban bakaran, dipersembahkan sebagai apa? Sebagai pengampunan dosa. Karena Tuhan tahu kita manusia tidak mampu, kita lemah. Sekarang saya tanya, Frit, babis 1 kilo dikurun berapa? 130. 1 pikul berapa, Frit? Sekitar 13 juta. Bayangkan kalau kita melakukan dosa, bukan 1 kilo yang harus kita korbankan, harus kambing 1 ekor, domba 1 ekor. Kalau babi 1 kilo cuma 130. Kalau 1 pikul kita bawa di mezbah korban bakaran setiap kali melakukan dosa, harus ada darah binatang yang kita persembahkan di mezbah korban bakaran. Tapi Tuhan tahu kita manusia lemah, manusia berdosa yang tidak mampu melakukan firman Allah. Makanya Allah sendiri yang turun ke dunia, membawa darahnya untuk apa? Menggantikan darah binatang, digantikan dengan darahnya sendiri. Makanya dia bilang, oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan. Amin. Kita nggak perlu lagi saudara darah binatang. Makanya jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Saya kan sering live di TikTok. Tiba-tiba ada yang bertanya, ini dari seberang ya, Ibu Pendeta, Yesus kan dia datang ke dunia, dia dilahirkan oleh Maria. Berarti karena Yesus itu dilahirkan oleh Maria, berarti Maria itu sebagai ibunya harus panggil Tuhan kepada Yesus. Masa kok dia manusia kita mau bilang Tuhan? Katanya sih sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Kenapa Allah itu turun ke dunia? Dia cuma pinjam rahimnya Maria. Karena apa? Maria itu wanita kudus. Supaya Allah selain dia bisa menebus dosa saudara dan saya, dia bisa menjadi teladan. Ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini, dia bilang aku juga manusia 100%. Dia bisa menangis, dia bisa kecewa, dia bisa menderita dan lain sebagainya. Ya. Ketika dia datang ke dunia ini saudara, sekarang saya kasih tahu dulu. Adik Yusri. Adik Yusri kira-kira bisa bicara dengan semut? Supaya kamu bisa bicara dengan semut harus apa? Harus jadi semut dulu. Yesus itu adalah Allah. Dia punya kuasa saudara, ya. Makanya dia turun ke dunia biar dia bisa menjadi teladan, dia bisa bercakap-cakap dengan manusia. Karena manusia tidak mengerti bahasa Tuhan, makanya kita diberikan bahasa roh. Firman Tuhan katakan bahasa roh itu adalah bahasa Allah.
Makanya dia katakan, kamu akan terima kuasa kalau roh itu turun atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Terus bilang lagi, masa Yesus manusia kok dibilang Tuhan? Kok kita bisa sembah-sembah dia? Nggak ada katanya manusia kita mau anggap dia seperti Tuhan. Sekarang saya tanya adik Yusri, kira-kira Tuhan Yesus karena dia Tuhan, dia bisa nggak merubah dia wujud jadi apapun? Bisa, karena dia Tuhan. Dia bisa berubah jadi binatang, dia bisa berubah jadi pohon, dia bisa berubah jadi apapun. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Makanya Alkitab katakan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bersyukur kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Karena dia jalan menuju ke sorga. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya, sampai di situ. Saudara, ini Alkitab yang katakan ya. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti Yesus mati kita bebas melakukan dosa apa saja. Mencuri tetap mencuri, berzina tetap berzina, mabuk tetap mabuk. Tetapi Alkitab katakan, kita harus meninggalkan kefasikan. Secara manusia kita tidak mampu. Tidak mampu melakukan firman Allah. Makanya Alkitab katakan, Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Saudara lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tunggu sebentar ya. Saudara, siapakah dia itu? Itulah Roh Kudus. Tuhan katakan begini, aku pergi ke sorga, tapi aku tidak akan pernah biarkan kalian yatim piatu. Aku akan memberikan rohku. Aku akan memberikan rohku kepadamu. Terus dia katakan, dan kalau roh itu datang, dia yang akan insafkan kita akan dosa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan firman Allah. Makanya mintalah kepada Tuhan supaya dia penuhkan kita dengan Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan kemampuan bagi saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Tanpa Roh Kudus, zina tetap zina, curi tetap curi, membunuh tetap membunuh, berjudi tetap berjudi. Kita tidak akan pernah berubah karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kekuatan kemampuan bagi kita. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertumpuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini perkataan Ibu Pendeta atau perkataan firman Tuhan? Firman Tuhan, ya. Mereka katakan begini, Ibu Pendeta, mana ayat di mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan? Memang ini adalah merupakan tulisan Paulus, tetapi dia katakan, Yesus katakan begini, kalau engkau mengenal Bapa, engkau mengenal Anak, karena Bapa adalah Anak dan mereka itu adalah satu. Amin. Makanya kalau kita percaya kepada Bapa, Bapa itulah adalah Anak. Bapa turun ke dunia, itulah Yesus, pinjam rahimnya Maria, supaya tergenapi firman Allah untuk apa? Menggantikan darah binatang dengan darahnya sendiri. Saudara, saya kasih tahu, kalau malaikat jatuh, Allah tidak tebus dia. Siapa malaikat yang jatuh? Siapa? Lucifer.
malaikat nomor 1 di sorga, pemimpin sangkor, pemimpin pujian di sorga. Pada waktu dia Tuhan campakkan ke dunia karena dosa kesombongan, Tuhan tidak tebus dia. Dialah yang jadi setan sekarang merajalela ke seluruh dunia. Tetapi ingat baik-baik, saudara dan saya manusia berharga. Ketika manusia jatuh, bayangkan Allah sendiri pun rela turun ke dunia, menebus kita dengan darahnya sendiri. Berarti kita manusia yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Makanya jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab katakan begini, tunduklah kamu kepada pemimpinmu, baik yang ramah maupun yang bengis. Oh, Ibu Pendeta, masa yang bengis yang mau tunduk? Ini Alkitab yang katakan. Amin. Dapatkah disebut pujian kalau kita melakukan dosa, tetapi ketika kita tidak melakukan dosa kemudian kita dipukul, tapi Alkitab katakan itu adalah merupakan kasih karunia. Tunduk saudara, ya. Tunduk pada pemimpin, baik dia ramah mau bengis sekalipun, engkau harus tunduk. Supaya apa? Mendapatkan nilai plus dari Bapa di sorga. Yang berkuasa mengangkat kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau mau cari muka sama Tuhan. Jangan cari muka sama manusia. Karena dia yang berkuasa mengangkat kita. Karena ini Yesus yang ajarkan. Ibu Pendeta, kalau dia ramah baru saya tunduk. Tapi kalau dia bengis, Tuhan bilang bengis pun harus tunduk. Amin. Ini kan perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Tuhan yang bilang, untuk apa? Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bekerjalah dengan rajin. Tuhanlah yang memperhatikan setiap pekerjaan kita. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf dijadikan budak di Mesir, Alkitab katakan saudara, Yusuf adalah seorang yang rajin. Dia melakukan pekerjaan. Meskipun dia tidak dilihat oleh manusia, oleh bos sekalipun, tetap dia mengerjakan pekerjaan. Bukan karena dia pingin kasih tunjung sama bos, tapi dia pingin kasih lihat sama Tuhan. Karena yang berkuasa mengangkat kita adalah yang maha kuasa. Tunjukkanlah loyalitas kita. Saudara, pekerjaan kita semua itu dinilai oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa mengangkat derajat manusia. Dan saya percaya kalau kita taat melakukan firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan mengangkat hidup kita. Jangan dulu pikirkan yang sekarang. Mungkin anak kita yang diangkat oleh Tuhan. Iya kan? Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.